Pak Aden Radipati, saya sudah dengar langkah Anda sudah begitu tegas. Tadi saya sudah katakan bahwa semua program yang baik bupati-bupati terdahulu saya akan ikuti. Kenapa? Kalau kita meninggalkan program-program yang baik terdahulu, belum tentu program kita baik. Tapi program yang tidak baik kita tinggalkan sehingga kita akan lebih maju. Saya terima kasih Pak Juprius. Memang saya juga begitu Pak. Bukan hanya program, bahkan orang-orang yang tadinya nggak mendukung saya di periode pertama waktu pilkada juga hari ini juga mesti tetap saya pakai. Kemudian program-program juga saya lanjutkan. Tetapi kalau semuanya program saya baik, kenapa saya harus ganti bupati? Kan begitu. Itu aja persoalannya. Kalau program saya baik ya tetapkan saja lah saya lagi jadi bupati. Nggak perlu diganti gitu ya. Jadi saya pikir program kita ke depan, saya punya ukuran bicara program. Setiap program yang saya luncurkan di Kabupaten Waikanan, mungkin saya satu-satunya bupati di Waikanan ini, kepala daerah, yang setiap tahun melakukan survei. Saya tiap tahun dari 2016, 17, 18, 19, 20, saya lakukan survei. Survei bukan hanya mensurvei soal elektabilitas saya saja, bukan hanya mensurvei soal popularitas saya saja, tapi mensurvei program-program yang sudah saya luncurkan kepada masyarakat. Apakah program-program itu tepat? Apakah program-program itu bisa dirasakan masyarakat? Apakah program-program itu bisa memecahkan masalah? Saya orang yang suka bermain dengan angka. Karena angka itu tidak bisa bohong. Kalau kita katanya selesai kita. Saya ambil contoh misalnya beberapa program-program yang harusnya kita terus lanjutkan. Terus kita jalankan. Misalnya bagaimana kita memberikan bantuan yang tadinya nih menjaga keamanan Waikanan. Saya akan bisa lakukan patroli bersama. Kita anggarkan untuk patroli bersama. Begitu tahun berikutnya, ternyata itu tidak menurunkan angka kriminalitas. Kita rubah dengan cara apa? Memberikan insentif kepada Babinsa dan Bapemis. Dan ternyata angka kriminalitas itu turun. Nah, saya melakukan program itu dengan studi yang matang. Jadi bukan suka saya bangun tidur, terus saya ingat program bagus, terus saya buat. Panggil sekda, panggil ini, buat program ini. Oh, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan betul-betul data yang real yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya, banyak juga saya lihat program bagus, ya, yang tidak dijalankan, namun itu nanti akan saya jalankan apabila saya jadi bupati dan wakil bupati Waikanan ke depan. Yang pertama, seperti guru ngaji, pondok pesantren, tidak ada bantuan. Di zaman bupati terdahulu itu ada. Itu sangat dikeluhkan oleh para kiai, para ustadz. Nanti setelah saya jadi bupati, seperti pura-pura itu saya bantu. Gereja-gereja saya bantu. Jadi khususnya untuk kegiatan agama, khususnya Islam, akan saya makmurkan. Baik masjid maupun gereja, semua kita makmurkan, khususnya di Waikanan ini. Orang meninggal pun kita bantu. Terima kasih. Pak, saya perlu jelaskan Pak Juprius, namanya guru ngaji itu dapat bantuan juga melalui dana desa. Nggak semua harus melalui APBD. Dan itu bisa dilakukan, tinggal pendataan yang benar. Yang kedua, bicara soal bantuan terhadap pura segala macam. Di zaman saya lah, ada hibah terhadap umat Hindu, ada hibah terhadap umat Katolik, ada hibah terhadap umat Kristen itu di zaman saya. Justru saya memberikan hibah khusus buat mereka. Kemudian misalnya bantuan kepada pondok pesantren. Kita lakukan itu, nggak semua duit itu harus keluar dari APBD Kabupaten Waikanan. Kita bisa memanfaatkan CSR misalnya. Saya bisa tunjukkan berapa masjid, berapa pura, berapa gereja yang sudah kita lakukan bantuan. Bantuan itu kan nggak mesti harus keluar dari APBD Kabupaten Waikanan. Salah satunya kita bisa memanfaatkan CSR dari perusahaan, CSR dari BUMN yang ada di Jakarta sana, dan itu sudah kita lakukan gitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Juprius tadi sebenarnya sudah saya lakukan. Terima kasih.